senang sekali berkumpul kembali di dalam pertemuan PPAT 1 yang ketiga. Yeay. Siapa yang hari ini ngerasa senang, happy gitu? Bersemangat, coba boleh dikasih dong emoticon love-nya. Ada nggak? Nggak ada. Wow, tidak ada yang bersemangat. Emoticon, emang nggak ada emoticon love? Oh, ada ya. Mungkin sisanya ini ya, sedang gundah gulana ya, mungkin banyak pekerjaan atau lagi stres. Tapi nggak apa-apa teman-teman, karena hidup itu ups and downs. Tapi malam hari ini kita mau coba untuk membuka hati kita untuk bersuka cita bersama-sama. Oke, maka marilah sebelum mulai PPAT hari ini, kita mau membuka dengan puji-pujian, kita mau bernyanyi bersama, mau tersenyum bersama, bergerak sedikit, karena kita tahu bahwa kita mempunyai Allah yang luar biasa. Oh iya, lupa. Ini nggak ada yang buka kamera nih ya. By the way, aku udah tadi ngaca. Tolong dong buka kamera dulu. Nana, kamu ada share screen nggak? Teks lagu. By the way, yang share screen harusnya kotepan mana kostep? Kotepan kok nggak ada ya? Ada. Kotepan. Benar juga ya, aku bahkan tadi bingung kok aku kayak lihat diriku sendiri dari tadi. Nggak ada slide, nggak ada orang yang buka kamera. Gak apa-apa nak, kamu cantik nak. Sudah. Nak, Silakan di play kok. Kotepan. Ini sih. Internet lagi error, bentar. Sama aku juga nih, lagi hujan soalnya ya. Putus-putus ya tadi. Siapa nih yang belum nyalain kamera? Aku putus-putus nggak guys? Suara aku jelas? Jelas, aman. Aman. Mantap. Aku beli kuota demi WL hari ini ya. Mantap. Kualitas sekali, jelek Nana. Jelek. Salangin, Nana. Pan, kalau nggak dikirim aja Pan sini di share sama yang lain Pan kalau susah. Iya boleh. Halo, itu siapa? Georgie ya? Itu Georgie. Siapa lagi sih yang anak? Hai. Wah, gelap sekali. Kenapa kok mati lampu rumahnya? Ya, nggak tahu. PGI. Hai, Georgie. Halo. Tuh bilang, Anti mau kue, cookies. Wih, lagi buat kue. Ayo guys, dibeli kuenya. Apa lama lagi aku harus basa-basi ya, kok ya? Oke, sudah terlihat. Nah, oke teman-teman. Meskipun tadi banyak yang kayaknya hari ini nggak happy ya, nggak bersuka cita, nggak apa-apa karena kita di sini mau bersama-sama untuk membuka hati kita untuk bersuka cita bersama-sama karena kita tahu bahwa kita mempunyai Allah yang luar biasa dan tidak ada Allah yang seperti Allah kita. Maka marilah kita memuji Tuhan kita. Kita nyanyikan Allah mana seperti Allahku. Allah mana seperti Allahku, tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku, tidak ada ya benteng perisaiku, menara pembebasan bagi semua yang percaya padanya. Allah mana seperti Allahku, tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku, tidak ada
ya latihku berpom. Pimpinku jadi pemenang, pujilah namanya selamanya. Allah mana seperti Allahku, tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Tidak ada yang latihku berpom, pimpinku jadi pemenang, pujilah namanya selamanya. Pujilah namanya selamanya. Pujilah namanya selamanya. Yeay, mantap sekali ya Cisela nyanyinya. Tapi aku udah tadi nge-slide ya, banyak banget orang yang bengong. Gini. Terus paling cuman kayak gitu. Tolong ya guys ya, Cisela di sini bukan untuk lagi konser ya. Mohon ikut nyanyi kita bareng-bareng ya biar happy gitu. Oke, maka mari saat ini kita mau kembali bersukacita. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau nyanyi Glory, nyanyi semuanya ya. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Yeay! Boleh dong dikasih tepuk tangan virtualnya. Oke, teman-teman. Lumayan ya, mungkin yang tadi lagi sedih, sekarang udah sedikit lebih happy mendengar suara Cisela. Oke, maka marilah teman-teman, saat ini sebelum memulai PPAT pada malam hari ini, kita mau meminta bantuan Roh Kudus yang bertahta di dalam hati kita. Roh Kudus yang saat ini melihat kita masing-masing, kerinduan hati kita untuk mengikuti PPAT dan mendengarkan PPAT pada malam hari ini. Kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kembali kami mengucapkan syukur kepadamu karena Engkau telah menyertai kami sepanjang hari ini. Dan pada malam hari ini kami boleh kembali bersatu dalam satu komunitas wilayah 1 untuk mengikuti PPAT 1 yang ketiga. Ya Allah Roh Kudus, tengah diri kami dengan segala perasaan yang kami rasakan pada malam hari ini, mau sama-sama belajar, mau sama-sama lebih lagi untuk mengenal Engkau,
lewat firman-Firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, mengalirlah ke dalam hati, pikiran, dan telinga kami, sebab kami rindu. Marilah teman-teman kita nyanyikan. Bagaikan tanah kering. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu aku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku di hidupku, di hatiku. Ya Allah Roh Kudus, sebentar lagi kami akan mendengarkan pengajaran yang akan dibawakan oleh Kosatrio. Kiranya apa yang Kau sampaikan lewat Kosatrio boleh benar-benar kami resapi dan akhirnya boleh berguna dalam pertumbuhan iman kami. Kami serahkan Kosatrio hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang pakai dia untuk dapat menyampaikan firman-Mu kepada kami.
sehingga sehabis mendengarkan pengajaran nanti, kami boleh semakin mendekatkan diri kepadamu lewat firman-firman-Mu. Kami serahkan seluruh acara hari ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silahkan Kosatrio. Cek. Oke, selamat malam semuanya. Suara saya jelas ya. Semoga pada sehat-sehat semua di malam yang sendu ini. Semoga sehat-sehat semuanya. Saya mulai dengan sebuah cerita. Oh, belum share screen, sorry. Kelihatan? Nana, kelihatan? Kamu jadi pura-pura satu-satunya tamuku yang berbicara ya? Iya, oke. Kelihatan? Oke. Teman-teman tahu ini gambar siapa? Tahukah teman? Ada yang bisa tebak? Nggak ada. Ini namanya Santo Laurentius dari Brindisi. Beliau orang Italia. Suka makan spaghetti. Bercanda. Santo Laurentius dari Brindisi. Santo Laurentius ini hidup di tahun 1500-an. Kita peringati beliau setiap tanggal 21 Juli. Kita peringati. Santo Laurentius ini seorang yang rajin berkhotbah. Udah punya ribuan khotbah. Khotbah-khotbahnya ada di catatan juga sampai sekarang. Kardinal Cajetan menyebut Santo Laurentius sebagai penjelmaan rasul zaman dulu. Berbicara pada semua bangsa dan dimengerti oleh semua. Ia adalah Pentakosta yang hidup. Luar biasa ya. Kebayang kalau ada 11 rasul Yesus zaman sekarang masih hidup. Seperti apa? Ya bayangin seperti Santo Laurentius ini. Kenapa? Karena Santo Laurentius itu mengusir roh-roh jahat. Beliau ahli eksorsisme. Kalau di Indonesia mungkin Romo, siapa tuh yang di YouTube-nya Kat itu, yang jenggotan itu, ahli eksorsisme ya. Menyembuhkan orang buta, orang sakit. Di hadapan banyak saksi mata, termasuk Raja Spanyol. Mungkin kalau ada rasul menyembuhkan orang sakit di hadapan Presiden Jokowi, langsung jadi rasul kali ya. Terus beliau juga menjadi kapusin di Verona. Teman-teman tahu nggak? Kalau Santo Laurentius Misa, Ekaristi, ini kan Santo Laurentius Romo ya, kalau mengadakan Ekaristi, bisa sampai 3 jam. Kebayang Misa 3 jam? Kayak Natal Paskah ya. Terus gimana kalau Natal Paskah, Romo Laurentius ini? Dia Misa sampai 16 jam. Luar biasa. Kenapa? Karena dia mengalami ekstase dalam merayakan Ekaristi. Dia begitu bahagia bisa bersatu dengan Kristus dalam Ekaristi. Makanya misalnya bisa sampai 16 jam kalau Natal Paskah sama Romo Laurentius. Kebayang bisa 16 jam? Mungkin udah pada gelis lah, resah. Kemudian Santo Laurentius juga pernah memimpin sebuah pasukan. Pernah nggak ketemu Romo yang jadi jenderal? Pasukannya 18.000 orang melawan pasukan Turki ya. Waktu itu pasukan Italia lawan Turki. Pasukan lawannya adalah 80.000 orang, 4 kali lipatnya. Tapi menang. Bersenjatakan cuma modal crucifix tuh, lihat di gambarnya. Dia cuma pegang crucifix, menampakkan perlindungan ilahi. Kemudian anggota pasukannya juga banyak yang bertobat dan menjadi Katolik. Asik, seru. Yang seru ini teman-teman, nggak kelihatan di sini ya. Jadi Santo Laurentius ini punya karunia 5 bahasa. Beliau bisa berbicara dalam berbagai bahasa. Termasuk Italia sebagai bahasa dia. Dia bisa 3 bahasa asli kitab suci. Yunani, Aram, sama Ibrani. Jadi dia bisa ahli bahasa asli kitab suci, makanya dia banyak mengajar tentang kitab suci. Teman-teman Santo Laurentius pernah bertanya, bagaimana kalau kitab suci di dunia ini
dikubur hidup-hidup, dikubur, kemudian diganti tulisannya menjadi yang salah. Santo Laurentius menjawab, maka saya akan menuliskan kembali kitab suci itu sesuai dengan ingatan saya. Luar biasa. Malam ini saya akan berbicara tentang pengantar kitab suci. Saya percaya Alkitab ditulis sendiri oleh Tuhan sebagai surat cinta bagi kita. Perkenalkan buat yang belum kenal, nama saya Satrio dari Gabriel Omega Wilayah 1. Saya sharing sedikit ya. Teman-teman tahu nggak ini siapa? Bu Maria Untu. Kalau teman-teman dulu suka nonton bioskop dulu ya, zaman COVID, sekarang nggak ada yang nonton ya. Nonton bioskop kan suka denger suara bioskop. Bioskop 1 telah dibuka. Tadi kayaknya Putri juga ngomong ya. Teater 3 telah dibuka. Silakan kunjung masuk. Itu suaranya Maria Untu. Saya ketemu Bu Maria Untu dalam sebuah lomba lektor. Lomba lektor Dekanat Jakarta Utara. Kebetulan saya waktu awal-awal 2016 saya ikut lomba lektor. Sebenarnya di awal sebelum lomba lektor saya diajari untuk selalu membaca dengan 4 faktor, nada, tempo, jeda, intonasi dan lain sebagainya supaya bacanya benar-benar bisa jelas buat umat. Maka waktu itu saya diikutkan sebuah lomba lektor. Waktu itu saya ketemu Bu Maria Untu. Bu Maria Untu kebetulan sebagai dewan jurinya. Beliau juga pernah jadi lektor waktu Paus pernah sekali-sekalinya datang ke Indonesia tuh lektornya beliau waktu itu Bu Maria Untu. Jadi dewan jurinya bilang begini, kasih masukan ke kita-kita. Waktu itu kebetulan saya baca bacaan kitab Keluaran dan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Di kitab Keluaran ada cerita tentang Abraham dan Bapak. Suara Abraham seperti apa, suara Bapak seperti apa. Bu Maria Untu bilang begini, harus dibedakan antara suara Bapak dan Abraham. Suara Bapak itu berwibawa, tenang, tapi tetap penuh kasih. Kalau suara Abraham ya layaknya seorang Bapak, tapi tetap derajatnya di bawah Allah Bapa ya. Jadi mesti dibedain tuh supaya pendengar tahu mana suara Abraham, mana suara Allah Bapa. Itu saya dikasih masukan seperti itu. Sehingga saya belajar bahwa dalam membaca kitab suci diperlukan pemahaman atas karakter-karakter yang ada di situ. Siapa aja sih yang ada di situ? Apakah lagi bacain kisah dongeng, lagi bacain surat kebijaksanaan, atau lagi bacain surat Rasul Paulus yang penuh wejangan? Nuansanya akan beda-beda. Jadi kita pun bisa memahami kitab suci kalau kita memahami latar belakang suasana yang terjadi cerita pada saat itu, tahu mana kitab-kitab yang berbeda-beda nuansanya. Nah, ini seru nih teman-teman. Karena saya mau membacakan tentang kitab suci, udah tahu lah ya, top 10 most read books in the world. Tapi saya mau mengajak teman-teman dari mulai nomor 10 dulu. 10 tuh apa tuh bacanya? Diary of Anne Frank. Anne Frank tuh kan yang di Holocaust itu ya. Think and Grow Rich, Gone with the Wind, Twilight Saga. Siapa yang suka nonton Twilight Saga di sini? Tentu saja bukan saya. Ya, Da Vinci Code, Dan Brown, The Alchemist, Lord of the Ring. Nah, ini lumayan lah. Oke. Nomor 3 ada yang mau tebak? Boleh dong satu orang ngomong. Ada yang mau ngomong boleh di-unmute sekali. Ya udah kalau nggak ada yang mau, Nana aja. Nana, tebak, kamu tebak, Nana. Nomor 3 apa itu? Top most read books in the world. Alkitab. 3. Alkitab. Bocah. Harry Potter. Nomor 3 Harry Potter. Ya, Harry Potter. Siapa yang nonton Harry Potter di sini? Aduh. J.K. Rowling tuh luar biasa ya. Nomor 2, Quotation of Mao Zedong. Sebenarnya tahun ini data tahun 2012, tahun 2020 udah nomor 2-nya Al-Quran. Nomor 1 tentu saja, jangan ditanya lagi, Alkitab ya, karena saya mengajarnya soal Alkitab.
Jadi luar biasanya Alkitab ini sebagai buku yang paling banyak dibaca di dunia. 85% orang di dunia tahu apa itu kitab suci, Alkitab. Alkitabnya kita ya. Kalau nomor 2-nya ya Al-Quran. Quran. Dari bahasa Biblos, artinya Bible, artinya kitab. Santo Hieronymus bilang Alkitab adalah wahyu Allah yang tertulis. The Holy Books, ta Biblia, kitab suci. Sabda Allah dalam bahasa manusia. Teman-teman tahu nggak waktu awal-awal abad keempat ya, kita sekarang tahun berapa? 2021 setelah Masehi, Anno Domini. Awal-awal abad, Kaisar Romawi bahkan mau melenyapkan kitab suci. Tapi itu berarti udah dari 2020, udah 2020 tahun. Udah berusaha dilenyapkan, tapi tetap ada sampai sekarang. Luar biasa bahwa kitab suci ini sungguh-sungguh wahyu Allah yang tertulis. Kalau bukan Allah yang nulis, gimana caranya bisa tahan sampai sekarang? Ya, siapakah pengarang kitab suci? Ada yang mau bantu jawab? Siapakah pengarang kitab suci? Krik-krik. Ya. Sebenarnya pengarang kitab suci ada banyak, 50 orang ya. Tapi kita sebut sebagai begini. Kitab suci sungguh-sungguh ditulis oleh Allah sendiri. Kenapa? Karena Allah sebagai prinsipal autornya, pengarang utamanya. Manusia-manusia yang mengarang kitab suci, menuliskannya, adalah instrumental author. Jadi, Tuhan menggunakan manusia dengan ilham Roh Kudus. Pengarang kitab suci itu Allah sendiri. Kalau bukan Allah sendiri yang menulis, bagaimana caranya selama 2000 tahun kitab suci tetap ada sampai sekarang? Top 10 most read books in the world. Gimana caranya? Tidak mungkin. Harry Potter saya tebak mungkin berapa ratus tahun lagi mungkin orang pada lupa. Atau kembali ke masa Magic kali. Nah, jadi Allah sendiri yang menulis ya. Kitab suci ada berapa kitab? Ada yang hafal? Bukan ada yang hafal. Kitab suci terdiri dari 73 kitab. Ini perjanjian lama. Perjanjian lama ada 46 perjanjian lama. Terdiri dari 5 kitab Musa, 16 kitab historis, 7 kitab puitis, dan 18 nubuat para nabi. Kemudian di perjanjian baru ada 27. Ada 4 Injil, 1 kisah para rasul, 21 surat, dan 1 wahyu. Totalnya 73. Saya nggak akan bahas satu-satu karena teman-teman bisa baca sendiri, tapi saya berikan sebuah pengantar supaya teman-teman lebih tertarik apa sih kitab suci itu ya. Yang pertama, kitab-kitab hukum Musa. Ada Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, dan Imamat. Teman-teman tahu nggak? Cerita Musa ini sudah ada kisahnya sendiri ya. Kisahnya itu sudah ada sejak tahun 1600 atau 1200 sebelum Masehi, before Christ. Artinya cerita 1600 tahun yang lalu, sebelum 1600 sampai 2020, berarti 3620 tahun yang lalu. Ditulis dalam beberapa tahapan, 850, 750, 550, 450. Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat. Ini isinya adalah masa lampau, awal mula dunia, menurut iman kita ya, dan kisah Israel, bangsa Israel. Teman-teman mungkin sering dengar, kalau di perjanjian baru dibilang Yesus suka lawannya kan ahli Taurat. Berpegang pada kitab Taurat. Nah, inilah dia, Taurat Musa. Jadi 5 kitab ini adalah Taurat Musa yang sering kita dengar di perjanjian baru. Jadi kalau teman-teman ada yang mau jadi ahli Taurat, cukup hafalin dan mengerti 5 kitab ini. Udah deh jadi ahli Taurat ya. Oke. Seru ini. Kemudian, kitab historis. Ada 16 kitab. Kitab historis ini kebanyakan berisi karya Allah pada bangsa Israel dan reaksi bangsa Israel. Ada dari
Yosua, Hakim-Hakim, Rut, Samuel, Raja-Raja, Hamarik, Esra, Nehemia, Yobit, Yudit, Ester, dan Makabe. Ceritanya mulai berkisar dari 1200 sebelum Masehi sampai 100 sebelum Masehi. Teman-teman tahu kita sebagai KTM, moto kita kan, Vivit Dominus in cuius conspectus tuo. Allah berdiri dan aku hidup di hadiratnya. Berdiri di hadap. Allah hidup dan saya berdiri di hadapannya. Itu sebenarnya ada di Raja-Raja bab 17 ayat 1, terjemahan Latin. Jadi teman-teman nanti bisa cari ya. Terjemahannya mungkin beda dikit, tapi bahasa Latinnya itu. Allah hidup dan aku berdiri di hadiratnya. Kitab historis, Perjanjian Lama. Kisah bangsa Israel, karya-karya Allah. Kemudian ada kitab puitis dan kebijaksanaan. Ada 7 kitab. Ada Ayub. Kalau teman-teman pernah baca Ayub, sangat sengsara. Jadi kalau ada teman-teman di sini yang lagi sengsara, coba baca kitab Ayub. Pasti, oh ternyata ada yang lebih sengsara dari saya ya, itu kitab Ayub. Kemudian Mazmur, isinya pujian-pujian dan ungkapan dari Daud dan Salomo. Kitab Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, dan Kebijaksanaan. Yesua bin Sirak. Saya suka kitab Yesua bin Sirak karena saya sering dapat wejangan tentang bagaimana menghormati bapak dan ibu orang tua kita, menghormati istri dan anak di Yesua bin Sirak. Saya suka kitab Yesua bin Sirak. Kisahnya ditulis dari 600 sebelum Masehi, dari Ayub, sampai Yesua bin Sirak 150 sebelum Masehi. Refleksi hidup, bagaimana menghayati hidup secara benar. Kemudian, kitab-kitab nubuat para nabi besar. Ada Yesaya, Yeremia, Baruk, Yeskiel, dan yang nabi-nabi besar. Isinya adalah karya Allah di masa mendatang. Namanya nubuat, kisah karya Allah di masa mendatang. Termasuk ramalan tentang Yesus nanti. Ada di sini. Kisah kitab-kitab nubuat para nabi kecil. Hosea, Yoel, Amos, Obadiah, Yunus, Mika, Nabum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Zakaria, dan Maleaki gitu. Abad ke-8 sebelum Masehi sampai 460 sebelum Masehi. Itu Perjanjian Lama, udah selesai kita. Kita udah jalan selama 1600 tahun di kitab ini. Ada lagi yang namanya Deuterokanonika. Nah, buat teman-teman yang lupa mungkin pelajaran agama di SD, apa itu kitab Deuterokanonika? Adalah Tobit, Yudit, Kebijaksanaan, Sirak, Baruk, dan kedua kitab Makabe. Sebenarnya ini itu termasuk dalam Perjanjian Lama. Tapi berhubung ada teman-teman Protestan yang mempertanyakan, kitab ini kok masuk Perjanjian Lama? Disebutlah istilahnya kumpulan kitab yang dipertanyakan ini sebagai Deuterokanonika. Tapi teman-teman harus tahu, kita sebagai umat Katolik harus mempertanggungjawabkan iman kita ya. Di abad keempat, kanon kitab suci sudah ditetapkan, isinya 73 kitab. Dan Deuterokanonika ini sudah termasuk di dalamnya. Jadi pertama kali kitab suci ditetapkan, ada 73 kitab. Kitab-kitab Deuterokanonika ini sudah termasuk di situ. Dari awal sudah ditetapkan. Jadi bukan ditambahkan, bukan sebagai tambahan di tengah-tengah abad ke-16 begitu istilah Deuterokanonika dipopulerkan ya. Tapi sudah dari abad ke-4 kitab-kitab ini udah ada. Baru abad ke-16 disebut yang dipertanyakan ini sebagai kitab Deuterokanonika. Jadi tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa kitab tersebut buruk ataupun boleh disingkirkan ataupun sebagai kitab tambahan. Bukan. Kitab-kitab itu Perjanjian Lama udah masuk. Ada dalam 46 Perjanjian Lama. Ya. Kemudian Perjanjian Baru. Perjanjian Baru ada 27 kitab. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tentu saja udah tahu ya. Ajaran dan karya Yesus. Teman-teman tahu nggak di 4 pengarang Injil ini, mana yang termasuk murid Yesus? Siapakah Anda yang tahu? Nah. Hah? Murid Yesus yang mana? Nggak tahu. Yang rasul maksudnya, 11 rasul. Hah? 11 rasul. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, manakah yang termasuk 11 rasul Yesus yang pertama? Ini Yohanes. pelajaran SD dengan Nana.
Kamu berarti Yohanes. belum lulus SD ini. Yohanes ya, betul. Satu lagi? Matius. Iya, betul. Pintar. Ada yang lain mau saya puji seperti Nana yang haus pujian? Oke, Matius dan Yohanes sebagai rasul Yesus yang pertama ya. Markus itu tahu nggak adalah anak angkat Santo Petrus. Jadi Santo Petrus mengajarkan ajaran Yesus kepada anak angkatnya Santo Markus dan ditulis dalam Injil. Kemudian Lukas. Jadi 4 kitab ini sebagai ajaran dan karya Yesus dan ditulis oleh dua rasul Yesus dan sisanya dan Markus dan Lukas sebagai penerus para rasul yang kemudian menuliskan. Kemudian kisah para rasul isinya adalah tentang Yesus setelah diangkat ke surga. Bagaimana penyebaran ajaran Yesus ke Asia Kecil, ke seluruh dunia, ke Afrika, itu di kisah para rasul. Kemudian ada surat-surat Rasul Paulus yang besar kepada Roma, Korintus, Galatia, dan kemudian kepada tokoh-tokoh Timotius, Titus, Filemon. Ibrani ditambahkan kemudian surat pada jemaat juga. Kemudian surat-surat dari rasul yang lain sebagai umum, surat Katolik namanya. Katolik artinya umum, tidak ditujukan pada jemaat tertentu atau tokoh tertentu, tapi terbuka untuk siapa saja. Terus ada Wahyu, yaitu isinya apokaliptik untuk menyemangati kita untuk tetap setia sampai akhir zaman. Wahyu Yohanes. Ditulisnya, lihat terakhirnya sampai tahun 60 atau 70, sekitar tahun 96 sampai 100 tahun setelah Kristus lahir. Santo Yohanes sebagai rasul yang paling terakhir dipanggil Tuhan ya. Teman-teman tahu nggak, semua rasul ini, yang penulis ini, semuanya jadi martir. Meninggalnya nggak ada yang normal dikubur. Adanya yang disalib terbalik, ada yang dimasukkan minyak mendidih, ada yang dikuliti hidup-hidup, ada yang pokoknya ngeri-ngeri lah kisahnya. Jadi martir semua rasul ini. Bagaimana mereka mau menjadi martir dengan kematian yang menyiksa seperti itu kalau ajaran Yesus tidak sungguh nyata. Teman-teman perlu renungkannya. Saya juga perlu renungkan. Jadi ada 73 kitab dan 46 dan 27 perjanjian baru adalah sebuah kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Nggak bisa kita cuma baca perjanjian lama, nggak lihat perjanjian baru, atau perjanjian baru nggak dibaca tanpa perjanjian lama. Bacanya mesti satu kesatuan. Penghubungnya adalah Yesus Kristus sebagai penggenap perjanjian lama, disempurnakan. Jadi hidup Yesus itu menyempurnakan semua isi kitab suci. Ya. Oke. Nah, ini seru juga nih. Tadi saya cerita bahwa kitab suci ditetapkan 73 kitab sejak abad keempat, yaitu dari tahun 382. Dari tahun 382, seorang paus namanya Paus Damasus yang pertama menetapkan kitab suci isinya 73, nggak lebih, nggak kurang. Dan Deuterokanonika pun udah ditetapkan dari sini. Kitab-kitab Deuterokanonika udah termasuk di sini. Kemudian selanjutnya tahun 393 ada konsili lagi Kartago dan Hippo, dan seterusnya sampai konsili Trente tahun 1546, konsili Trente. Isinya semua teman-teman lihat. Semuanya 73 buku. Nggak kurang, nggak lebih. Bagaimana caranya sebuah buku dari tahun 300 sampai sekarang isinya tetap 73, nggak kurang, nggak lebih. Kalau bukan ditulis oleh Allah sendiri, oleh manusia-manusia yang terinspirasi oleh Roh Kudus. Tidak mungkin. Ini luar biasa kitab suci, dan saya melihat ini, baca ini sangat berkobar-kobar ya. Luar biasanya kitab suci kita. Tahan banting. Jadi setiap tahun supaya nggak hilang, 73 buku ditetapkan lewat konsili-konsili. Nggak kurang, nggak lebih, nggak ditambahkan, nggak dikurangi. Ini cukup cuma intermezzo aja ya. Kitab suci aslinya ditulis dalam bahasa Yunani, Aramaik, dan Ibrani. Kalau teman-teman nonton Passion of the Christ, itu
bahasanya dalam bahasa Aramaik. Kan manggilnya di situ Yeshua, artinya Yesus. Yesus Kristus, Yeshua Meshika. Itu bahasa Aramaik. Tadi Santo Laurentius juga menulis jago 3 bahasa ini. Luar biasa kan? Yunani, Aramaik, Ibrani, bisa 3-3-nya. Oke, sampai sini. Teman-teman, saya mau bertanya suatu hal. Sebagai teman-teman, kita kebanyakan di sini Katolik ya. Teman-teman tahu nggak kenapa nggak Yesus sendiri yang menuliskan kitab suci? Kalau Yesus sendiri yang nulis kitab suci, nggak bakal ada perdebatan. Teman-teman Protestan nggak bakal debat. Martin Luther nggak bakal debat. Kitab ini nggak masuk ini, kitab ini masuk gitu. Tapi kalau Yesus sendiri, anak Allah yang nulis, ini tulisan saya, Yesus Kristus, anak Tuhan. Udah terima aja ini yang benar. Kenapa nggak begitu aja? Karena Yesus sendiri adalah Allah, sabda Allah yang hidup. Yesus menjadi sabda Allah yang hidup lewat ada teladannya, lewat ajaran-ajarannya, lewat teladan yang paling sempurna, mati di kayu salib. Jadi sabda Allah yang hidup diajarkan lewat Yesus dan diajarkan kepada kita semua. Yesus mengajarkan dengan lisan, dengan bicara, dengan contoh, dengan teladan, dengan perbuatan. Maka kitab suci adalah warisan lisan. Gereja ada lebih dulu sebelum kitab suci. Yesus mengajar kita, mengajar murid-muridnya, 11 muridnya dipanggil, marilah menjadi penjala manusia. Kemudian Yesus gembleng murid-muridnya 11 itu, sehingga dari pemungut cukai, dari yang nelayan, dari yang pendosa lain, menjadi rasul, menjadi pewarta Kristus. Gimana caranya? Yesus nggak nulis, kemudian, nih baca nih. Nggak begitu kan? Tapi Yesus memberi teladan, memberi contoh, memberi perbuatan, memberi ajaran lisan, diajarkan dengan kata-kata. Kitab suci adalah tulisan ajaran Kristus dan para rasul, tidak terpisah dari tradisi suci, ajaran lisan Kristus dan para rasul. Setelah Yesus mengajarkan para rasul, Yesus diangkat ke surga, kemudian para rasul menyebarkan ajaran Kristus kepada jemaat perdana, semuanya pakai lisan, nggak pakai tulisan. Baru kemudian setelah rasul-rasul mulai wafat, mulai meninggal, baru kemudian ajaran-ajaran itu dituliskan dalam kitab, dalam kodeks, dalam perkamen-perkamen. Baru kemudian abad keempat mulai ditemukan salinannya dan dijadikan kitab suci yang kita tahu sekarang. Jadi kitab suci mengambil sumbernya dari tradisi suci yang telah hidup dan berakar di jemaat perdana. Tidak masalah jika faktanya teks asli sudah punah di abad kedua. Nggak masalah. Kenapa? Karena ada tulisan-tulisan para bapak gereja di abad-abad awal, sehingga kitab suci dapat terus diwariskan, diturunkan, dituliskan dengan akurat. Santo Laurentius bisa 5 bahasa sampai 7 bahasa, dan kalau ditanya kitab suci nanti kalau musnah semua gimana? Saya akan menuliskan kembali isi kitab suci yang benar berdasarkan ingatan saya. Kita hidup di zaman media yang serba tertulis. Mau cari berita tinggal ke detik.com. Nyari film tinggal ke Netflix, nyari apalagi ke YouTube, tertulis semua atau terlihat semua. Tapi masyarakat zaman dahulu, jemaat perdana terutama, itu dapat ajaran-ajaran kitab suci diturunkan secara lisan, lewat kata-kata yang mudah diingat, lewat ritme-ritme puisi yang mudah diingat. Sehingga ajaran lisan itu adalah yang utama, tradisi suci. Baru kemudian dituliskan dalam kitab suci. Jadi kitab suci akan selalu mengacu pada tradisi suci gereja. Jadi tidak bisa kita cuma hidup berdasarkan kitab suci, tapi berdasarkan tradisi suci yang diajarkan oleh Kristus, oleh para rasul. Para rasul mewariskan itu pada para paus dan ke kita semua. Kitab suci adalah warisan lisan. Nah, sebagai ini, mari saya ajak menonton
pada udah lama nggak ke bioskop kan, saya ajak nonton sebuah film ya, 3 menit singkat tentang kitab suci dalam 3 menit. Saya share screen. Semoga lancar ya. Kalau ada yang nggak lancar, wassalam. Saya share sound, share screen, semoga koneksinya lancar. Nama Yesus lancar. Aku kecilin aja deh biar pasti lancar ya. In the beginning, God creates the heavens and the earth in 6 days. He makes Adam and Eve, who spend their days with God until they give in to temptation by eating from a forbidden tree. Sin enters the world, and things get so bad that God floods the earth and starts over with Noah and his family. Years later, God calls Abraham to follow him with the promise to make Abraham the father of a great nation. Abraham obeys, and God gives him a son, Isaac. Isaac's son, Jacob, has 12 sons. Joseph, Jacob's favorite, becomes second in command of Egypt. God uses him to save his entire family and Egypt from starvation. Hundreds of years later, the Israelites are slaves in Egypt. Moses is called to lead the Israelites out of slavery. Joshua takes over after Moses and leads the people into the promised land. After Joshua, God raises up judges, temporary military leaders like Deborah, Gideon, and Samson, who protect and fight for God's people. The people tire of this leadership, and they call for a king. God gives Israel King Saul, King David, and then King Solomon. But it's all downhill from here. The people rebel, the kingdom of Israel is divided, and everyone turns their back on God. Prophets like Elijah, Isaiah, Micah, and Jeremiah warn that if people don't repent of their sins, there will be consequences. But the people ignore their warnings. The divided kingdoms are conquered, and God's people face captivity in foreign lands. People like Daniel show great courage and stand up for God when no one else does. Some of the exiled people return to the promised land, but for 400 years, God is silent. No prophets, no miracles, and no angel visitations. But then, the silence is broken when Jesus is born. He lives a perfect life, teaches truth, and performs miracles, proving he is God. He shows us the full extent of God's love by taking our place and dying on the cross for our sin. He is placed in a grave, but 3 days later, Jesus rises again, conquering sin and death. His followers travel the world, sharing the good news of his love and starting churches. We now are part of this story, and we have the chance to change the world and share his love, because one day he will crack open the sky and he will return. It's the greatest story ever told. Cek. Luar biasa ya. Kisah terhebat yang pernah diceritakan. Kita adalah bagian dari kisah itu sekarang. Nah, teman-teman, untuk kita mau menjadi bagian dari kisah itu, kita perlu baca kitab suci. Karena Yesus akan kembali nanti, datang dari langit. Yesus akan kembali untuk kita semua. Jadi, sepantasnya lah kita membaca surat cinta yang sudah dituliskan oleh Bapa buat kita. Kenapa kita baca kitab suci? Saya ambil dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Mengajar. Melalui kitab suci, Allah berbicara
dan mengajar kita. Menyatakan kesalahan, kita disadarkan dari kesalahan, atau kita bisa menyatakan kesalahpahaman atas ajaran-ajaran yang lain, ajaran tertentu. Memperbaiki kelakuan, supaya kita hidup sesuai kehendak Tuhan dan hidup sesuai teladan Yesus. Mendidik orang dalam kebenaran, yaitu melatih kita supaya hidup kudus, supaya kita mencapai kekudusan. Bukan untuk dihafal, tapi untuk dilaksanakan, supaya kita bertumbuh dalam kekudusan. Itu 4 alasan kita membaca kitab suci. Sikap membaca yang benar bagaimana? Pertama, kita mesti rendah hati. Rendah hati maksudnya gimana sih? Bapak gereja, para paus sekarang siapa namanya? Paus Fransiskus dan pendahulu-pendahulunya, itu semua merupakan penerus Rasul Petrus. Rasul Petrus siapa sih? Penerusnya Yesus. Yesus bilang di atas Kefas, di atas Petrus, sekarang ini gereja kudirikan. Jadi, semua dari Rasul Petrus sampai Bapak Paus, semua memiliki terang Roh Kudus yang sama, yang menentukan, kitab suci ini ada 73, yang menentukan bahwa ini kitab suci yang benar, ini surat cinta Allah yang yang dipakai untuk kita beribadat, untuk hidup lewat magisterium, lewat Bapak Paus dan uskup-uskup. Jadi kita perlu dengan rendah hati menerima bahwa inilah surat cinta Tuhan. Kedua, dengan iman. Kita berharap dengan membaca kitab suci, kita bisa menjadi manusia baru, berubah. Manusia lama dibuang, manusia baru lahir. Kekudusan. Biasanya kita mencari-cari ayat yang kita pakai rasa benar gitu ya. Jadi untuk pembenaran diri, untuk pamer. Tapi bukan. Yang dicari dari kekudusan adalah justru memperbaiki diri kita sendiri. Bukan untuk pembenaran diri, bukan untuk pamer. Untuk mencapai kekudusan. Itu sikap pembaca kitab suci yang baik. Saya mau sharing sedikit lagi, cuma sedikit lagi ya. Kita punya sebuah metode membaca, namanya Lectio Divina. Mungkin teman-teman di sini yang sudah senior, udah lama pasti tahu. Saya akan ceritakan singkat. Yang pertama ada, tahapannya adalah Lectio membaca. Jadi kalau kita baca kitab suci, pertama kita baca dulu. Kita taruh sabda itu dalam mulut kita, baca dengan penuh perhatian, pelan-pelan, nikmati. Ada kisah Samuel. Samuel dipanggil Tuhan, Samuel menjawab, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Nah, kita harus punya sikap seperti itu, seperti Samuel. Kita bilang, ya Tuhan, berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Lewat kitab suci kita mau Allah berbicara pada kita. Godaannya, udah tahu bacaannya atau bacaannya sulit, diabaikan saja. Tetap baca perlahan-lahan, tetap nikmati. Pasti ada yang bisa kita dapatkan. Sabda pada mulut. Kedua, meditatio. Bahasa Latinnya, meditatio. Meditasi, meresapkan. Artinya mendengarkan kata-kata yang dibaca tadi, secara berulang tadi, kita udah ulang-ulang, kemudian kita cari maknanya yang terkandung dalam sabda itu. Kita cari tahu pada diri kita sendiri, lewat pikiran kita, sabda itu sudah kita lakukan belum? Atau belum kita lakukan? Kita ulang-ulangi, terus kita renungkan, pikirkan, meditasi, temukan sabda yang menyentuh hati kita, kemudian refleksikan pada diri sendiri. Jadi seperti membaca surat cinta berulang-ulang. Kalau teman-teman, atau ya zaman saya masih ada surat cinta tuh, dulu belum ada handphone, masih ada surat cinta. Kalau ada surat cinta kan kita baca berulang-ulang ya. Ini dicium baunya, kemudian dibaca pelan-pelan. Ini maksudnya apa sih? Kita bayangin yang nulis ini lagi senyum-senyum atau lagi nangis atau lagi apa. Kita baca berulang-ulang sampai hafal.
Itulah meditatio, meresapkan. Refleksikan pada diri sendiri, kita tentukan lewat pikiran kita sudah melakukan sabda Tuhan atau belum. Ketiga, oratio, berdoa. Kita tanggapi sabda Tuhan yang sudah kita renungkan tadi. Kalau kita sudah lakukan, kita bersyukur. Ya Tuhan, terima kasih saya sudah diberi kesempatan melaksanakan perintah-Mu. Atau kita belum melakukan. Ya Tuhan, saya mohon ampun karena saya belum melakukan sabda-Mu. Berikanlah saya kekuatan supaya saya bisa melakukannya. Tobat, pujian, permohonan, terserah teman-teman. Tanggapilah sabda Tuhan lewat doa. Sifatnya dialog, bukan monolog. Jangan kita nyerocos terus. Tapi kita juga ada waktunya hening, kita dengarkan. Cukup spontan, sederhana aja. Kita taruh sabda Tuhan pada hati kita. Kalau teman-teman sadar ya, kita tiap baca Injil, kita buat tanda salib di dahi, di mulut, dan di dahi. Semoga sabda Tuhan bisa meresap dalam pikiranku, dalam mulutku, dan dalam hatiku. Ya, sekarang jadi nggak main-main lagi tuh. Setiap kitab suci, dengerin, kita benar-benar renungkan. Terakhir, contemplatio, memandang. Artinya kontemplari, artinya memandang. Artinya menempatkan diri kita dalam hadirat Tuhan. Memandang Allah dengan penuh kekaguman. Nggak perlu ngomong apa-apa, hening. Cukup hening aja. Kita memandang Allah dengan penuh kekaguman. Yang bisa saya sharingkan di tahap ini, misalnya kalau kita setelah praise and worship, setelah lagu penyembahan, biasanya kita ada waktunya hening, terus cuma menikmati berada di hadirat Tuhan. Itulah kontemplasi, memandang Allah dengan penuh kekaguman. Santa Teresa Avila bilang untuk menyadari kehadiran Tuhan yang amat dekat pada kita. Apa sih buah-buahnya? Ya, sabda pada roh kita ya. Hati, mulut, pikiran, dan roh kita. Buah-buahnya, kita semakin serupa dan bersatu dengan Tuhan. Membuka diri, memperhatikan, mengasihi sesama. Berbuat nyata, membantu sesama. Mengusahakan perdamaian dengan orang-orang yang kita suka berantem, suka beda pendapat, kita usahakan perdamaian. Perbuatan kita jadi kesatuan dengan doa. Maria dan Marta disatukan. Perbuatan dan doa jadi satu. Itulah buah-buah Lectio Divina. Saya mau sharingkan teman-teman bahwa saya setiap kali membaca kitab suci, itu kan sebenarnya ada di komitmen kita ya, buat KTM, bahwa meluangkan waktu sejam minimal untuk berdoa dan membaca kitab suci. Kita bisa lakukan minimal dengan mengikuti Ekaristi misa harian. Apalagi lagi masa work from home seperti ini, harusnya kita makin banyak waktu untuk ikut misa. Karena online doang, nggak perlu datang. Saya mau sharing, setiap kali ikut misa, saya pasti ditegur oleh Tuhan lewat bacaan-bacaan. Misalnya hari ini ya. Hari ini kita misanya bacaannya dari kitab Ibrani. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saya berpikir bahwa hubungan saya dengan keluarga, apalagi saya lagi banyak problem dengan papa terutama. Papa banyak berbeda pendapat dengan saya, sehingga saya begitu sering emosi, begitu sering berbeda pendapat, itu kenceng-kencengan, gontok-gontokan. Dan setiap kali ikut misa saya selalu ditegur untuk mengasihi. Apa yang saya alami, yang saya rasakan sakit, itu justru sebagai bentuk kasih Allah pada saya, bahwa saya diminta untuk lebih rendah lagi melayani, mengasihi. Di situ, ya itulah sabda Tuhan. Setiap kali ada kesempatan dengerin, pasti ada teguran yang bisa saya dapatkan. Dan saya percaya kalau teman-teman ikuti misa harian minimal ya, untuk baca kitab suci,
ikuti Lexio Divina, pasti minimal ada satu yang nyantol, yang melawan batin kita selama ini yang belum melaksanakan sabda Tuhan. Pasti ada satu. Saya tutup dengan sebuah perikop. Surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius, bab 3, 14 ayat sampai 16. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Kita diajarin, udah diajarnya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Luar biasanya sabda ini bahwa Tuhan sudah menyiapkan semuanya buat kita. Tradisi suci lewat Yesus sudah diajarkan, lewat waktu kita, lewat orang-orang yang kita kasihi. Kita belajar kasih dari mereka, kita belajar kasih dari Romo, dari Bapak Suci Gereja. Kita juga disiapin surat cinta yang bisa kita baca tiap hari, kita dengerin apa sih maunya Tuhan dalam hidup ini. Itu sudah disediakan. Kitab itu udah ada sejak 1600 tahun sebelum Masehi, dan ada selama 2000 tahun setelah Masehi. Selalu ada, dari kecil kita udah dikenalkan kitab suci. Betapa luar biasanya, betapa besarnya, betapa megahnya kasih dan kuasa Tuhan lewat kitab suci ini. Yesus akan kembali, di film tadi ya, akan kembali dari langit, dengan cara yang sama dia diangkat ke surga. Nanti kita akan ditanya, apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita sudah mendengarkan ajaran Tuhan lewat kitab suci? Apakah kita sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Semoga teman-teman dengan pengajaran ini menjadi semakin berkobar-kobar, membaca kitab suci, surat cinta Tuhan pada kita. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita baca bersama-sama. Ya Allah, datanglah ke dalam hati dan pikiran kami. Kami rindu mendengarkan Engkau. Kami ingin menemukan kehendak-Mu melalui kitab suci. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga dengan membaca sabda-Mu, hidup kami diarahkan dan jiwa kami dikuatkan. Kami juga mohon ya Allah, bantulah kami agar mampu dan setia menjalankan apa yang menjadi kehendak-Mu, sehingga bukan hanya kami mengerti akan sabda-Mu, tapi juga menjadi anak-anak-Mu yang mampu hidup sesuai dengan sabda-Mu. Mampukanlah kami untuk mewartakan sabda-Mu kepada orang lain, sehingga semakin tersebarlah kabar baik tentang Putra-Mu ke seluruh ujung bumi, karena kami percaya juga itu adalah tugas kami di dunia ini. Dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat malam. Oke, terima kasih Satrio. Kita akan langsung masuk ke workshopnya. Sebentar ya, kita bagi dulu ininya. Roomnya. Kita akan coba Lexio Divina sebentar ya, paling 30 menit, supaya kita langsung praktekkan. Nanti teman-teman akan dibagi jadi grup, semoga teman-teman bisa langsung coba baca satu ayat yang menyentuh, temukan dalam hati, resapan, dan kontemplasi. Semoga. Oke, silakan.
Lung, masuk grup Lung. Soalnya Lung bantu main musik. Lung. Erika, silakan masuk. Erika. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai, siapin dulu dari Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 8. Silakan buka Alkitab atau Alkitab online juga nggak apa-apa. Yohanes bab 15 ayat 1 sampai dengan 8. Udah? Kita mau dalam situasi doa, kita buka kembali dengan tanda kemenangan Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam ya Tuhan. Pada saat ini, kami anak-anak-Mu akan mencoba untuk berleksio divina. Tuntunlah kami ya Tuhan, untuk kami mengerti surat cinta-Mu, dan untuk kami mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami. Sebelum kita memulai membaca, mari kita nyanyikan satu lagu. Biarlah firman Tuhan menjadi pelita bagi kita masing-masing. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku jatuh asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku jatuh asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku.
Mari kita mulai membaca. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari teman-teman, kita kembali membaca ayat-ayat ini dalam hati kita masing-masing. Kita baca perlahan-lahan. Kita pahami setiap kata-kata yang kita baca. Setelah kita baca, bila ada satu ayat yang mengena dalam hati kita ulangi lagi ayat itu. Dan kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Mungkin ayat yang berkenan dalam hati kita adalah ayat kelima. Ketika Yesus berkata, "Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam Aku, ia berbuah banyak." Mungkin ayat ini menjadi penguat dalam kehidupan kita. Memberi semangat dalam apa yang sedang kita alami. Ataukah mungkin ayat ke-7? Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Mungkin ini seperti pemberi semangat kita yang sedang memohonkan sesuatu. Mungkin kita yang sedang bimbang. Ketika kita membaca ini, kita seperti diingatkan kembali. Ataukah mungkin teman-teman memilih ayat keempat? Dan dengan kata-kata yang demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam Aku. Mungkin ayat ini mengena ke hati kita, membuat kita sadar kita yang mengandalkan kekuatan sendiri, atau kita yang secara tidak sadar menjauh dari Tuhan. Mungkin inilah penyesalan kita ketika kita sadar bahwa kita sudah jauh dari Tuhan. Setelah kita menyadari kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari teman-teman kita ungkapkan segala yang kita rasakan. Mungkin syukur, mungkin doa pujian, atau mungkin doa penyesalan. Ya Tuhan, Aku yang telah menjauh daripada-Mu, Aku yang lupa dan terlalu mengandalkan kekuatan sendiri. Aku sungguh menyesal ya Tuhan. Aku memohon ampun
Dan aku memohon Kau mau selalu menyertai aku kembali. Tuntunlah kami ya Tuhan. Karena bila kami menjauh, kami sadar kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami ingin selalu dekat dengan pokok anggur. Pandanglah Yesus dan percayalah bahwa Ia sungguh-sungguh hadir di tempat kita masing-masing. Mari kita gunakan saat-saat hening ini kita mau berkontemplasi. Kita mau mendengarkan suara Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan untuk saat-saat ini. Untuk waktu kami dapat memahami apa yang Kau ajarkan kepada kami. Terima kasih untuk ayat-ayat yang memberikan kami penguatan, memberikan kami kesegaran. Dan terima kasih juga ya Tuhan untuk saat-saat hening. Di mana kami dapat duduk diam, mendengarkan atau memahami apa yang ingin Engkau sampaikan. Bimbinglah kami selalu ya Tuhan, agar kami anak-anak-Mu dapat terus berusaha dan rajin membaca surat cinta-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, sudah selesai. Balik ke main room ya? Ya, mari. Oke. 10 menit kita mau tanya jawab dulu, mungkin 2 pertanyaan ya, 5 menit. Silahkan yang mau nanya, nanti dibantu jawab. Monggo. Mungkin ada yang mau sharing juga untuk tadi merenungkan perikop yang mana, atau merasakan apa, atau dan lain-lain. Sharing boleh, nanya boleh. 5 menit per orang. Oh iya, ngomong-ngomong ada anak baru ya. Ada teman kita baru namanya Selin dan Astrid. Bener ya? Atau ada yang baru lagi? Astridnya udah left, Bud. Oh, oke. Selin masih bertahan ya? Terima kasih ya Selin, masih bertahan. Mungkin Selin ada yang mau ditanyain atau mau sharing atau yang lain boleh. Siapakah tadi namanya? Selin.
Selin. Cecilia Jocelyn ya. Betul. Si Selin, salam kenal. Mana hilang? Oh, kalau nggak Hai. kalau nggak ada yang mau bertanya, kita perkenalan lagi nih. Iya. Jadi Selin kenalan aja ya. Halo, Satrio. Yes. Halo, Tes. Ya. Ya, Dit. Mau nanya dong yang terakhir tadi. Yang ya Allah datanglah ke dalam hati dan pikiran kami dan selanjutnya ini. Lu setiap baca Alkitab pasti doain ini kah setelah baca atau bagaimana? Oh enggak. Biasanya pokoknya sebelum mulai doa, sebaiknya kita sebelum mulai baca kita doa dulu. Itu bukan doa yang baku sih. Oh, oke. Nggak, soalnya kan ini kan tadi yang terakhiran. Berarti jadi doa ini kalau bisa awal sebelum baca Alkitab gitu ya, ataupun setelah? Iya, bisa. Fleksibel. Oke. Kayak doa Yesus gitu juga boleh kah? Atau ada yang sesuatu yang kayak khusus yang untuk ya lebih menenangkan dan kita lebih ke fokus sih. Kan soalnya kalau baca Alkitab kadang kan baru baca 1 atau 2 ayat fokusnya udah banyak pelanturan ya kalau kata-katanya, berarti banyak pelanturan gitu. Oke. Lebih fokusnya bagaimana mungkin? Kalau aku sama tipsnya kayak doa Yesus, sebaiknya kalau baca tuh pagi-pagi bangun tidur. Ya, kalau nggak bisa ya pas misa. Kalau biar nggak banyak pelanturan, cari waktu yang hening. Kalau kebetulan di sini ada ruang doa, ya masuklah di situ supaya nggak diganggu. Yesus aja untuk berdoa kan naik gunung malam-malam pagi-pagi kan, untuk meluangkan waktu. Jadi cobalah luangkan waktu sehingga nggak diganggu kerjaan, nggak diganggu orang lain. Coba baca supaya lebih fokus. Tipsku itu aja. Sisanya semoga kamu bisa atur. Kalau doa Yesus mungkin lebih tepat buat doa meditasi, tapi kalau fokusnya lagi baca kitab suci itu artinya kita lagi mau mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan. Kalau doa Yesus kan lebih seperti ungkapan kita ya. Jadi kalau Lectio Divina itu artinya kita mau mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan sebenarnya. Semoga menjawab. Ya. Sip, thank you, Sat. Thank you Adit dan Kosat. Ada lagi? Kalau enggak ada, kita mau pakai sisa waktunya sebentar untuk perkenalan, biar Selin juga mengenal kita. Minggu lalu Selin udah ikut di hari Jumat, jadi dia mencoba untuk ikut di hari Rabu. Oke, boleh buka kamera semua kecuali Putri. Boleh ya teman-teman buka kamera sambil perkenalan. Cukup sebutin nama, terus tinggal di mana gitu aja. Biar Selin juga tahu, mengenal, dan kita juga bisa mengenal Selin. Silahkan. Oke, dari atas. Cecilia Hirta, silahkan. Halo, aku Tere. Di situ nggak ada nama Tere-terenya ya. Aku Tere, aku apa tadi? Aku dari sel Santo Antonius Padua, tinggalnya di Kelapa Gading. Terima kasih. Terima kasih. Oh ya, sama nama selnya ya. Jadi nama sel tinggal. Oke. Lanjut. Stephen Ratu Wongo. Halo, kita udah kenal kan? Perkenalan lagi deh. Aku Stephen dari Padua di Gading ya. Terima kasih Kak Stephen.
Lanjut, Adit. Halo malam semua, aku Adit dari Angela Merici. Oke, terima kasih Adit. Adit tinggal di Gading juga. Lanjut, Cecilia Jocelyn. Halo semua, kenalin aku Selin, tinggalnya di Kemayoran sekarang, masih baru ikut buat kedua kali hari ini. Thank you. Terima kasih Selin. Lanjut, Katarina Gebi. Hai semua, aku Gebi dari Santa Angela Merici. Aku tinggalnya di Kelapa Gading. Thank you. Terima kasih Gebi. Lanjut, Christine Ratna. Kenalan kita ya minggu lalu Jumat, Christine Ratna, Oh, iya, K2. Hai Selin. Sip, terima kasih Citina. Kita lanjut ke Cia. Hai, aku Cia. Aku dari Sel Gabriel Omega, tinggalnya di Grogol. Wow, Cucok M. Terima kasih Cia. Lanjut, Rensiana Erika. Buka kameranya, Er. Rika. Oh, Lagi dia di kasih jalan. chat. Oh, oke, nggak Lagi di apa-apa. jalan, lagi di jalan. Erika dari Sel Gabriel Omega tinggal di Jakarta Barat. Oke. Ya, dengerin pengajaran PPAT 1 kan. Tapi selalu salah satu bahan PPAT yang menurutku tuh kayak bisa bervariasi dan selalu menyenangkan tuh ya tentang Alkitab ini gitu. Terima kasih Ko Satrio, pengajarannya mantap. Oke teman-teman, sebelum mengakhiri pertemuan PPAT pada malam hari ini, kita mau kembali mengheningkan hati kita sebentar. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. By the way, yang belum di-mute, boleh di-mute dulu ya. Kita mau bersyukur kepada Tuhan yang sudah membimbing kita dalam PPAT pada malam hari ini. Tuhan yang boleh memberikan kita sebuah pengalaman baru mungkin, atau penyegaran kembali bagaimana melakukan Lectio Divina. Marilah dengan penuh rasa syukur, kita naikkan syukur kita dengan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Bapa, Engkau sungguh baik.
marilah kita tutup semua harapan, permohonan, dan doa-doa kita dengan doa penyerahan. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala kasih dan rahmat yang telah kami peroleh hingga saat ini. Pada malam hari ini kami menyerahkan Bapak pendiri dan seluruh anggota komunitas, para suster Putri Karmel, para frater CSE, dan saudara-saudari dari komunitas Tritunggal Maha Kudus, beserta segala rencana kerja kami ke dalam penyelenggaraan-Mu. Kami serahkan diri kami seutuhnya kepadamu. Bentuklah, ubahlah, pakailah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Bimbinglah kami agar kami senantiasa sadar untuk hidup di hadirat-Mu, siang malam berjaga-jaga dalam doa dan merenungkan hukum-Mu. Berkatilah agar kami dapat menghayati semangat dan cara hidup yang telah Kau nyatakan melalui Bapa pendiri kami, serta melaksanakan cinta persaudaraan yang tulus ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Pakailah kami sebagai saluran cinta kasih-Mu kepada sesama, serta alat-Mu yang peka dan rela, guna terlaksananya kehendak dan rencana keselamatan-Mu dunia ini. Penuhilah hati kami dengan cinta dan kuasa-Mu, agar kami terbuka terhadap karya dan bimbingan Roh Kudus. Mohonkanlah bagi kami ya Santa Maria, Bunda Allah, kesucian, kemurnian, dan karunia-karunia Roh Kudus dalam hidup dan pelayanan kami. Lindungilah kami dalam naungan skapulir suci dan mantel keibuan, serta hati-Mu yang tersuci, agar saat godaan dunia datang dan begitu memikat, kami tetap teguh dan setia dalam jalan Putra-Mu. Lindungilah dan tolonglah kami ya Malaikat Agung Santo Mikael dalam pertempuran melawan kekejian dan tipu daya iblis. Usirlah kembali ke dalam neraka iblis beserta dengan seluruh bala tentara roh jahatnya yang berkeliaran di dunia untuk membinasakan jiwa-jiwa. Biarlah Tuhan yang mengambil semua kekuasaan yang merugikan kami, sehingga hidup kami menjadi pujian bagi kemuliaan Allah kini dan selama-lamanya. Amin. Bapa kami dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Santo Santa Pelindung Karmel, doakanlah kami. Malaikat Gabriel Alfa, doakanlah kami. Malaikat Gabriel Omega, doakanlah kami. Santa Angela Merici, doakanlah kami. Santa Teresia Lisieux, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ada kurang gak sih? Pak Dua. Nana gitu ya. Aku padahal udah santo